I think he's out here copying my moves. He's obviously watching me, so yeah, it's good, man. I'm excited to fight him. I'm happy Chimaev and Usman, that fight that did happen, because it just adds more blood to the top of the game. Like it adds more boys to the top of the charts, which is Sebetulnya petarung ini memiliki banyak persenjataan untuk melawan dari semua lawan-lawannya, dan itu telah dibuktikannya ketika meraih gelar BMF melawan Dustin Poirier dengan kemenangan KO di ronde kedua untuk UFC 291 pada bulan Juli lalu. Namun ketika berada pada tembakan gelar yang aslinya untuk di divisinya Justin Gaethje, malah digeprek oleh dua mantan juara divisi ringan, dengan yang pertama oleh Khabib Nurmagomedov dan kemudian Charles Oliveira. Dan kini setelah berada dalam peringkat kedua divisi kelas ringan, The Highlight masih ingin ke pertarungan gelar untuk yang ketiga kalinya melawan Islam Makhachev. Akan tetapi tampaknya untuk menuju ke tembakan gelar ini bukan hal yang mudah bagi Gaethje, karena memiliki persaingan dengan mantan juara Charles Oliveira yang sebelumnya pernah mengalahkannya. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. In audio. Justin Gaethje meyakini satu-satunya urusan yang hingga saat ini belum diselesaikannya adalah meraih gelar juara divisi kelas ringan secara permanen. Setelah dua peluang sebagai mantan juara kelas ringan sementara dan juara BMF telah diraih petarung 34 tahun ini. Dan ambisinya yang mungkin bisa dinilai sebagai pertarungan terakhirnya jika mengalami kekalahan dengan melawan Islam Makhachev atau siapapun yang menjadi juara di divisi kelas ringan. Hingga Gaethje rela meski menunggu dengan waktu yang lama dan juga bersedia untuk off dari segala pertarungan UFC sebelum kepada pertarungan gelar tersebut. Dan mengetahui dari rumor yang beredar jika promosi akan kembali mempertemukan Islam Makhachev versus Charles Oliveira sebagai pertarungan rematch mereka, di mana pertarungan ini mungkin akan digelar sebelum bulan Ramadan yang kira-kira akan dimulai pada tanggal 10 Maret yang akan datang. Dan jika Makhachev kembali berhasil mempertahankan gelarnya kembali dan belum berkompetisi hingga musim gugur yang merupakan jadwal biasanya, di saat inilah Gaethje mengatakan jika dia bersedia menunggu Makhachev untuk kembali ke oktagon, yang dijelaskannya bersama ESPN dengan mengatakan, Who do I fight? There's no one. I did what I had to do. No. I mean, I went back, I fought number 7, fought number 2. I don't know what else I don't know what else I need to do. Yeah, I'll definitely wait. I have no issues waiting. Again, as I got older, I get to understand that, from now until the time I fight him, I'm going to be building strength. And I'm going to be working on my cardio. I'm going to be refining my skills. And so I'll take as much time as they give me. And I'll be that much more ready. Justin Gaethje yang datang dengan rekor 25 kemenangan dan 4 kekalahan, yang telah menang 2 kali berturut-turut, dengan yang terakhir mengalahkan Dustin Poirier dengan tendangan ke kepala untuk memenangkan sabuk BMF di UFC 291 pada bulan Juli lalu. Penduduk asli Arizona ini yang berlatih di Colorado hanya mengalami 2 kekalahan sejak tahun 2018 melawan Oliveira dan rekan latihan lama Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov. Mengaku sangat terkesan dengan kemenangan KO Makhachev atas Volkanovski, juara kelas 10 UFC. Terutama mengingat Makhachev dikenal dengan gulat dan grapplingnya. Namun kemenangan terakhir Islam itu malah diselesaikan dengan cara striking, dengan menggunakan tendangan kaki, dan mengakhirinya juga bukan dengan kuncian, malah dengan beberapa pukulan. Dan dari kemenangan Islam ini, Gaethje sangat meyakini jika Makhachev telah meniru dari gerakannya, yang mana menurutnya kembali itu didapatkan Makhachev karena juara Dagestan itu selalu memperhatikannya ketika bertarung di oktagon, yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, I think he's out here copying my moves. He's obviously watching me, so yeah, it's good, man. I'm excited to fight him. Before the fight, he said he wasn't Khabib, but I guess I'm just gonna have to find out, because I'm not sure.
Dari komentar Gaethje yang mengaku jika Makhachev sedang meniru gaya pertarungannya ketika mengalahkan Alexander Volkanovski. Dari klaimnya ini bisa saja akan menimbulkan pembicaraan baru, yang mana tampaknya Gaethje sedang melakukan klaim sepihak. Karena seperti yang dikatakan oleh almarhum Abdulmanaf Nurmagomedov, bahwa menurutnya Islam adalah petarung komplit yang menguasai dari segala bentuk persenjataan bertarung di oktagon, yang memiliki kesamaan dengan Kamaru Usman, sebagai petarung yang juga memiliki penguasaan dalam segala bentuk permainan. Meski sayangnya The Nigerian Nightmare mampu dikalahkan oleh Khamzat Chimaev dalam pertarungan 3 ronde dengan keputusan mayoritas. Setelah kekalahan berturut-turut dari Leon Edwards dengan berat badan 170 pon, Usman menjawab panggilan untuk berangkat ke Uni Emirat Arab dalam waktu kurang dari 2 minggu untuk menggantikan Paulo Costa sebagai lawan yang sebelumnya dijadwalkan untuk melawan Khamzat Chimaev. Untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya di MMA, The Nigerian Nightmare berhasil menjadi petarung di kelas menengah. Meskipun ia berharap bisa mendapatkan tembakan cepat untuk merebut gelar dari mantan lawannya Sean Strickland, Usman akhirnya gagal mencetak kemenangan. Namun mengingat sifat kompetisi yang kompetitif, serta fakta bahwa kontes ini berlangsung dalam waktu singkat, Usman masih dianggap oleh beberapa penggemar tidak kalah dalam pertarungan tersebut. Dan banyak lagi yang mendorongnya untuk tetap berada pada bobot yang lebih tinggi itu dari kelas welter, tempat di mana dia betah untuk bertahan. Dan jika saja Usman mampu mempertahankannya di kelas menengah, kemungkinan besar dia tidak akan kekurangan opsi lawan bertarungnya. Dan hal itu tampaknya akan mencakup dari salah seorang mantan juara di divisi tersebut. Selama episode terbaru dari podcast MMA Arcade-nya, mantan pemegang gelar dan penantang kelas menengah peringkat ketiga saat ini, Robert Whittaker, memberikan pendapatnya tentang kedatangan 2 nama baru di kelas menengah dari UFC 294 Abu Dhabi. Dengan yang paling dibahasnya adalah Kamaru Usman agar tetap bertahan dan ingin melakukan pertarungan dengan mantan juara divisi kelas welter tersebut. I'm happy Chimaev and Usman, that fight that did happen, because it just adds more blood to the top of the game. Like it adds more boys to the top of the charts, which is like interesting fights. What's next for Usman? Is he going to stay a middleweight? I don't know, but that fight interests me. I like that fight. I'd fight a middleweight Usman. That's it. Sejak kekalahan KO yang mengejutkan dari The Splices di UFC 290, Whittaker tampaknya memiliki motivasi yang segar untuk kembali ke puncak dan sekali lagi memegang mahkota kelas menengah untuk kepemilikannya. Dengan Usman yang telah berjanji untuk melakukan comeback serupa setelah kemunduran yang ketiga secara berturut-turut, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan mengorbankan pihak lain di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.